saya tuh ditampakin. Apa itu? Tampakin kepala tapi mukanya hancur gitu. Kepala doang? Iya, kayaknya sih kepala doang ya. Soalnya kan ketutupan tembok dari kamar mandi, Kak. Yang ditampakin itu kepalanya doang dengan sayatan leher di sini dari kamar mandi. Sorry, ini posisinya kepalanya lagi ngapain ini? Nengokin. Nengok begini kepalanya? Iya, betul. Aduh. Ini tambang yang masih kesisa di kamar mandi waktu almarhumah bunuh diri, saya bilang. Almarhumah ngomong ke saya, suruh dikubur, Bu, bareng si almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Pada malam ini gua kedatangan satu narasumber yang mau berbagi pengalaman mistisnya saat dia bekerja di salah satu laundry di Jakarta Timur. Sebelah gua udah ada Mbak Regita. Halo Mbak. Halo. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini Mbak Regita kerja di salah satu laundry ya Mbak. Ya, Itu betul. tepatnya di daerah mana Mbak? Di daerah Jakarta Timur, Buaran sih. Nah Mbak ini kerja di laundry itu berapa tahun Mbak? Sekitar mau jalan 2 tahun sih. 2 tahun. Dari Iya, tahun? 2 tahun lah. Dari tahun 2017 sampai 2018. Oh, 2018 akhir lah ya, udah keluar itu? Iya, betul. Oh, oke. Dan itu tempat laundrynya itu berupa apa tuh? Ruko kah? Kontrakan kah? Atau apa? Kontrakan sih, Kak. Oh, kontrakan. Iya, betul. Berarti emang di sekitar situ ada yang tinggal juga? Iya, kan ada 6. Oh, ada 6 kamar situ. Iya, ada 6 Satu disewa untuk laundry. Iya, tadinya. Terus akhirnya berhubung laundry ini berjalan dengan lancar ya kan usahanya, dibobol lah Kak satu pintu buat usaha laundry itu. Berarti jadi 2 Iya, petak nih, 2 petak lah ya berarti ya. Iya. Dan katanya semenjak itu jadi angker. Iya betul. Oh, semenjak bobol itu. Iya, semenjak Oke. dibobol itu jadi Kenapa angkernya, kita tahan dulu nih Mbak ceritanya. Ya, Sebelum masuk cerita, biasa nih gue mau nginfoin kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, aduh, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan ya udah, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Mbak Regita, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana, karena Kisah Tengah Malam dimulai. saya kan bekerja di laundry itu dari 2017 ya. 2017 awalnya cuma hanya menyewa satu petak aja Kak, Bang. Nyewa satu petak. Akhirnya berhubung usaha ini lancar, ya kan, makin rame. Akhirnya bos saya nih nyewa nih, Bang, satu petak lagi lah. Gitu. Yang sebelahnya ini ya? Iya, dibobol lah kan, satu petak. Itu pas dibobol itu 2018 awal. Oh, berarti setahun kerja ini? Iya, setahun saya kerja di situ, baru dibobol. Oke. Akhirnya bos saya juga membobol itu karena dia manggil karyawan satu dari kampung. Oh. Jadi otomatis kan butuh tempat tinggal dong. Oke. Ya, makanya dibobol lah satu lagi kan. Awalnya nggak ada hal yang ngeganjel ya. Pas kita nyewa satu tempat tuh, setelah dibobol baru kita ngerasain hal yang mengganjal gitu kan. Pengaruh horornya ini ya? Iya, betul. Oke. Yang dari kampung nih, teman saya datang ke sana untuk bekerja kan. Akhirnya dia 3 hari kerja, dia tidur di sana, itu sekitar jam, toko itu kan tutup jam 11 tuh Kak. Oke. Tutup, akhirnya saya kan nggak tidur di situ kan, saya pulang. Pas di situ dia tidur, dia main HP dulu kan, ternyata pas dia baru mau merem matanya ada satu cipratan Kak,
Cipratan apa tuh? Cipratan air Oke. dari arah kamar mandi. Karena kan memang dia itu tidurnya itu samping-sampingan sama kamar mandi, Kak. Oh, berarti kamar mandi dalam ini? Iya, kamar mandi dalam. Oke. Kan ukurannya cuma sepetak gitu ya. Otomatis kamar mandi sama tempat dia tidur itu berdampingan, Kak. Sebelah-sebelahan ini? Iya, betul. Oke. Akhirnya di satu kali cipratan dia kayak berpikir halusinasi lah, gitu kan. Ya udah nggak ditanggepin sama dia masih berpikir positif aja. 2 kali, 3 kali, dan cipratannya itu nggak sedikit. Oke, nyiprat air begitu? Ciprat air banyak gitu. Waduh, kacau. Akhirnya dia ngerasa kayaknya nggak bisa tidur nih kalau terus-terusan kayak gitu kan. Dia duduk, dia berusaha masih berpikir positif, dia main HP ya kan, main HP, lihat sosmed lah. Akhirnya dari arah kamar mandi, dia nggak denger suara tangisan. Tangisan? Cewek cowok kalau boleh tahu? Cewek. Cewek. Tangisan. Dia pikir juga masih halusinasi ya. Bodo amatin aja lah gitu sama dia. Nggak dihiraukan. Akhirnya kok makin kencang suara tangisannya. Maksudnya tadinya kan samar-samar, Kak. Setelah makin lama ya makin kencang, makin jelas di kupingnya dia. Oke. Akhirnya dia ngerasa keganggu kan. Dia berpikir udah kayak bukan halusinasi lagi nih gitu. Akhirnya dia ngerasa keganggu, dia bener-bener nggak bisa tidur. Dia akhirnya kayak yang, gimana ya mau tidur juga bingung ya, orang di kuping takut banget ya, kan. Udah. Dan itu berlangsung jam 3 juga, jam 3 subuh masih ada suaranya. Sampai itu berhenti suara tangisan itu jam 5 subuh pas azan. Azan subuh. Azan subuh baru berhenti. Nggak tidur itu? Enggak. Udah gitu, akhirnya jam 7 pagi itu, kan biasa toko itu buka jam 7 pagi. Jam 7 pagi, saya ke toko. Saya dari awal nih pas ngeliat toko masih tutup, kok masih tutup gitu ya? Ada apa nih? Padahal kan ada orang gitu kan di dalam toko itu. Biasanya kan si teman saya ini, kalau dia udah ada di situ 6:30 harusnya udah buka kan. Akhirnya saya gedor lah pintu yang kedua, yang baru dibobol itu. Oke. Karena kan memang dia tidur di sana kan. Saya ketok, kenapa? Nggak jawab, diem aja, duduk aja sambil di pojokan gitu. Oh, dia udah bangun itu? Dia udah bangun, kan nggak tidur, Kak. Oke. Dia dari semalaman itu nggak tidur. Saya tanya kenapa? Nggak jawab, Kak, diem aja. Aduh. Diem aja, sambil gemeter kan badannya, keringat dingin. Saya tanya, kenapa lagi? Masih diem aja tuh, Kak. Ada kali sekitar setengah jam, dia masih belum mau jawab. Akhirnya pas saya tepok pundaknya kan, baru dia kayak orang sadar gitu, Kak. Sadar, langsung nangis sesenggukan di saya. Waduh, kacau. Langsung, gimana sih, Kak, kayak orang trauma ya? Oh, iya. Saya tanya lagi, kenapa? Kata dia, semalam nggak tidur, katanya. Lah, gimana bisa nggak tidur? Saya bilang, emang kenapa? Itu, dengar suara nangis, kata dia, tapi perempuan, kata gitu. Terus juga dicipratin air, katanya, sampai 5 kali, kata dia. Lihat dia kasur gua sampai basah, katanya gitu. Sampai basah ya? Gila sih. Berarti memang ada bentuk basahnya itu ya? Ada? Iya, betul. Ada basah. Pas saya cek juga emang bener basah. Terus, akhirnya, ya udahlah. Saya percaya kan omongannya dia, emang karena ada buktinya basah gitu kan. Cuma saya masih nggak percaya tentang suara nangis itu loh, Kak. Dia bilang dia dengar suara nangis perempuan, saya masih berpikir kalau dia ini halusinasi. Karena mungkin capek kerja ya. Iya. Tapi dia yakinin saya lagi, enggak, orang baru berhenti katanya jam 5 subuh, pas azan langsung berhenti. Kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya saya tenangin dia kan. Saya kasih air minum, saya bacain Al-Fatihah juga gitu biar dia tenang. Ternyata belum tenang juga, Kak. Masih bengong aja dia tuh. Ya udahlah, saya pikir bagaimanapun juga
ini kan kerja ya Kak ya, harus profesional gitu kan. Iya, betul. Saya buka toko aja lah sendirian gitu. Biarin deh dia di situ aja dulu. Sekitar udah ada tuh Kak, jam 8 saya baru buka toko kan. Buka toko seperti biasa kita. Bos saya datang nih Kak. Bos saya perempuan datang ke toko, langsung nanya ke saya. Kenapa katanya? Itu. Saya bilang, itu dia katanya ngedengar suara perempuan nangis. Po, kan saya manggil bos saya Po ya. Nggak dengar suara nangis perempuan Po. Terus juga katanya dicipratin air. Tuh ada tuh bekasnya. Dia bilang di kasurnya basah. Pas dicek emang iya bener basah. Masih basah juga ya? Iya. Kata bos saya, emang kejadiannya kapan? Semalam katanya dia sampai nggak tidur. Saya bilang gitu kan. Lah, tapi kok kasurnya kok katanya sampai sekarang masih basah katanya gitu. Seharusnya kan sudah kering katanya. Iya harusnya. Bos saya di situ jelas nggak percaya ya, gitu kan. Kata dia, mungkin efek capek kali kerja, namanya kita kan lagi banyak nih katanya konsumen gitu. Dia mungkin kata saya gitu. Ya udahlah kita kerja tuh Kak, seperti biasa. Cuma si teman saya doang ini nih nggak kerja. Mungkin masih shock ya? Masih shock. Nah, sampai siang kan tuh, sampai siang dia baru mau beraktivitas lah gitu. Jam 12 kayaknya deh, sekitar jam 12 siang dia baru mau tuh beraktivitas. Cuman dia memang kan dia belum mandi nih ya kayak dia nggak mau mandi di kamar mandi itu. Oke. Karena ada nangis malam itu ya? Iya, karena mungkin dia juga takut ya. Dia minta mandi di kamar mandi rumahnya bos kan, kebetulan ada di seberangnya. Oh dekat rumahnya? Dekat. Oke. Ya di sana dia mandi, ya udah dia kerja. Habis mandi dia kerja seperti biasa kan. Sampailah malam Kak, sekitar jam 7 teman saya itu kan udah waktunya udah selesai nih, dia kerja. Karena kan memang dia nggak ngambil lemburan ya. Oke. Dia balik ke rumah bos saya, dia nggak mau lagi tidur di situ. Kalau saya masih Kak. Masih lanjut lanjut karena saya ngambil lemburan hampir tiap hari. Oke. Saya sampai jam 10 waktu itu. Jam 10 malam. Biasanya kalau udah jam 10 malam itu kan kerjaan kita udah kelar tuh Kak. Bos juga udah mau nganter-nganter baju yang udah selesai kan. Di packing, diberesin. Dia mau nganter, izin sama saya. Mau nganter dulu ya katanya. Kata saya, lah terus saya sendirian di sini bos. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa katanya, nggak ada apa-apa. Dia bilang, ya udah. Nganter. Saya duduk-duduk aja tuh Kak, biasa aja di ruangan kedua sambil sesekali main handphone gitu. Orang kerjaan udah kelar kan ya, selesai semua. Sekitar jam 10:30 itu saya bilang, kok kayak ada suara nangis. Abis suara nangis itu langsung dicipratin air saya tuh. Oh sama kayak temen Bang Mar ya? Iya bener. Ciprat air. Saya kayak masih enggak halusinasi gitu kan. Nggak mungkin ini mah kayaknya. Tapi makin lama itu suara tangisan nggak berhenti Kak. Terus-terusan itu? Iya. Waduh, gila. Makin lama makin kenceng. Di telinga saya ya, tapi saya juga nggak tahu ya di orang lain dengar atau enggak gitu. Tapi yang di telinga saya dengar mah seperti itu. Pas kedua kali cipratan, saya langsung panik dong. Kaget kan. Ini mah kayaknya emang udah benar bukan halusinasi nih. Saya bilang bukan karena efek saya capek kerja gitu. Memang benar. Saya langsung kabur kan ke ruangan pertama. Tuh, saya duduk di atas kursi yang buat gosok. Di situ langsung saya tuh ditampakin. Apa itu? Tampakin kepala tapi mukanya hancur gitu. Kepala doang? Iya, kayaknya sih kepala doang ya. Soalnya kan ketutupan tembok dari kamar mandi Kak, yang ditampakin itu kepalanya doang dengan sayatan leher di sini. Ada sayatan. Itu dari kamar mandi yang itu? Iya, betul. Aduh, gila. Dari kamar mandi. Sorry, ini posisinya kepalanya lagi ngapain ini? Nengok gini. Nengok begini, kepalanya? Iya, betul. Aduh. Dan di sini ada sayatan. Iya, dan rambutnya panjang. Oh, kayak cewek gitu ya? Memang cewek. Aduh. Saya langsung shock dong, saya panik. Saya keluar langsung
dari laundry itu. Tinggal langsung laundry. Saya tinggal, nggak yang saya tinggal jauh sih, saya tinggal ke depan aja gitu. Yang, nah kan di pinggir jalan, masih ada lah motor lalang-lalang. Saya nyari yang agak rame aja. Saya ke situ, saya diem aja kan. Saya masih mikir, ini beneran nggak sih gitu. Shock dong Kak, namanya dilihatin seperti itu ya. Akhirnya sekitar jam 11, bos saya nyampe. Langsung nanya, kenapa di luar tumben katanya. Saya di dalam aja, main HP. Bos, kayaknya mah bener dah yang dibilang si Anu, saya bilang gitu ya. Masa sih? Katanya, emang lu ngalamin juga? Katanya gitu. Iya, saya bilang. Katanya, enggak kali, katanya cuma kecapean doang. Bos saya masih berpikiran positif aja ya. Iya. Enggak, orang tadi juga saya juga ditampakin. Saya ngomong gitu. Serius? Tampakin apa? Katanya. Tampakin kepala. Saya bilang gitu kan. Tapi tuh mukanya hancur, rambutnya panjang. Terus di lehernya tuh ada bekas sayatan gitu. Aduh. Enggak kali katanya. Enggak ada katanya. Malah percaya kata gue yang kayak gitu-gitu. Masih gitu. positif ya? Dia masih positif aja nih. Okay. Ya udahlah, akhirnya jam 11 itu kan tutup toko tuh Kak. Saya pulang kan. Nah, pas keesokan paginya itu saya berangkat kerja lagi. Dan itu yang buka toko itu teman saya. Teman saya kan buka toko jam 7 udah buka. Dah saya biasa aja tuh ngejalanin aktivitas kerja packing gitu kan. Karena kan emang saya bagian packing ya, teman saya bagian gosok. Packing normal aja tuh Kak. Pas jam istirahat kan teman saya nih ke rumah bos saya nih makan, karena kan memang dia makan sama bos saya gitu kan. Dekat juga ya rumahnya. Iya. Kalau saya kan makan sendiri nih, selalu bawa bekal dari rumah, otomatis saya di toko dong. Oke. Di toko saya sendirian. Emang posisi di situ lagi sepi. Jam istirahat sih. Jam 12 ya? Iya, betul. Oke, jam segitu. Sepi kan? Sepi. Awalnya saya ngedengar kayak orang nangis lagi nih. Siang-siang. Siang-siang itu padahal ya? Iya. Saya berpikir mungkin anak kecil ya nangis. Tapi kok suaranya bukan anak kecil. Suaranya tuh ya orang dewasa, perempuan. Suara cewek lagi. Iya, persis sama yang semalam saya dengar. Saya cari-cari kan sumber suaranya. Saya cari keluar emang nggak ada. Pas saya cari ke kamar mandi, emang asalnya dari situ, tapi nggak ada apa-apa. Udah ditengok kamar mandi itu? Iya. Oke. Saya kan penasaran ya, saya tengok nggak ada. Akhirnya, udahlah. Saya balik lagi kan ke ruang pertama tuh, yang tempat gosok. Saya balik ke sana, saya makan. Pas makan, pas banget saya mau cuci tangan nih, habis selesai makan. Itu tuh, tau-tau keran nyala sendiri Kak. Bukan di kamar mandi itu? Iya. Waduh. Emang bener-bener real nyala. Pas saya tengok nyala. Padahal tadinya enggak. Yang saya bingung, itu kan saya di situ sendirian ya. Iya. Aduh. Karena ya udah, saya nguatin diri lah gitu kan. Saya sambil baca-baca lah di dalam hati saya gitu. Tapi masih saya berpikir masa ya siang-siang bolong gini gitu ada gitu kan. Udahlah, akhirnya berlalu udah sampai malam tuh Kak. Malam, akhirnya pas malam begitu juga sama. Bos saya nganter gitu kan, saya biasa ngambil lemburan, bos saya nganter baju. Pas udah ditinggal bos saya, baru tuh Kak nampakin lagi. Sosoknya sama itu kayak kemarin? Sama. Aduh. Sosoknya dia juga. Mukanya hancur, bener-bener kayak bukan manusia gitu. Nah ini ngintip lagi apa gimana itu? Kita lihat hari ini. Iya. Sama? Sama Kak, ngintip. Waduh. Udah gitu, udahlah. Saya sih udah berpikir ini mah fix kayaknya bukan manusia gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya udah sekitar jam 11 tuh Kak. Jam 11 kan. Waktunya saya pulang dong. Saya pulang dan bener aja. Saya besokannya langsung sakit. Oke, gara-gara habis ngeliat itu ya. Iya.
Saya kan memang kalau habis ngeliat seperti itu langsung sakit, Kak. Sakit, udah dong, nggak kerja berarti kan? Nggak kerja, dan akhirnya temen saya juga ikutan nggak kerja. Karena dia takut, Kak, sendirian di toko. Nggak berani dari pas kejadian itu kan. Otomatis toko tutup dong. Berarti tutup sehari itu. Iya, tutup sehari gara-gara saya sakit. Tutup. Karena bos saya nanya, nelpon, kenapa katanya. Saya bilang, kok kayaknya emang bener dah yang saya lihat. Ini saya buktinya sakit. Saya bilang gitu kan. Kan saya kalau beneran ngeliat kayak gitu, saya sakit, Pok. Masa sih katanya. Coba sana ke dokter, kata gitu kan. Dan dokter juga bilang, saya sehat. Ya tapi saya ngerasa badan saya nggak enak. Saya bilang gitu. Oke. Gitu. Saya bilang, udah, saya pulang kan. Saya pulang, saya istirahat kan. Istirahat. Saya tidur tuh, Mas. Saya tidur. Sekitar jam 7 malam ya. Saya tidur. 7 malam saya tidur. Langsung dimimpiin perempuan, rambut panjang. Tapi mukanya nggak hancur, Kak. Bener-bener kayak muka manusia aja. Standar ya, normal ya? Iya. Dan dia tuh di situ tuh langsung ngomong, tolong saya. Saya kan nggak kenal ya sama yang sosok perempuan ini kan yang di dalam mimpi saya. Saya jadi langsung kayak, udah anggap aja deh mimpi biasa aja gitu. Ya udah, akhirnya saya bangun, saya minum air putih kan, saya bacaan ya kan. Akhirnya udah saya tidur lagi tuh, Nah besokannya, hari besokannya tuh saya kembali bekerja kan seperti biasa. Akhirnya di situ teman saya langsung ngomong, ngusulin seperti ini, Kak. Lu udah percaya belum katanya sama apa yang gue ceritain? Kata saya, ya percaya nggak percaya sih, bilang gitu. Saya belum cerita tuh, Kak, kalau saya dimimpiin. Karena kan saya masih nganggep, mimpi biasa mungkin kan gitu. Akhirnya teman saya langsung ngusulin gini, coba deh, katanya, sehari lu coba tidur di tempat itu. Teman saya nantangin. Ya. Lalu awalnya saya ragu, Kak. Soalnya kan saya percaya nggak percaya ya omongannya dia. Tapi kan emang ada buktinya ya. Udahlah tuh, saya nggak nanggepin omongan dia kan. Saya nggak iyain lah gitu. Akhirnya selang terus tuh, Kak, beberapa hari itu kan. Saya ngerasain yang namanya dicipratin air. Keran nyala, tangisan, bahkan sampai ditampakin. Sekalipun itu saya ngerasa, ya hati saya juga rada takut ya. Soalnya setiap kali abis ditampakin itu, saya pasti pagi-paginya selalu sakit gitu, Kak. Cukup mengganggu lah. Akhirnya sekitar udah mau sebulan ya, dari kejadian itu yang pertama, mau sebulan, saya mau nyobain nih tantangan dari teman saya nih. Tidur di situ? Iya, benar. Aduh. Akhirnya saya izin sama mama saya bilang, Mah ada kerjaan, tambahan kerjaan lah. Padahal mah enggak. Ya udah, saya diizinin kan nginep gitu. Nginep lah, saya tidurlah di sana ya kan. Toko jam 11 biasa udah tutup. Sekitar dari jam 11 sampai jam 12 itu saya biasa, Kak, masih main-main HP lah. Sebelum tidur ya kan. Main HP biasa aja. Dan ternyata bener, pas saya baru aja pengen naruh HP, itu langsung ciprat. Udah nyipratin? Iya. Ciprat lagi. Saya bilang, kok ini dicipratin lagi ya? Saya bilang gitu kan. Udahlah tuh, saya diemin aja kan. Saya mau ambil guling, bener aja ada yang nangis. Ada yang nangis itu? Nangis. Awalnya sih biasa aja, Kak. Maksudnya suaranya itu samar-samar gitu. Tapi semakin saya nggak peduliin, semakin kenceng di kuping saya. Akhirnya dia nangis-nangis. Sekitar sejam ya.
nangis, nggak saya hiraukan tuh. Terus-menerus nangisnya itu? Iya. Gila sih. Pas nangis, langsung, kan biasanya nangis doang ya Kak. Ini langsung tahu minta, langsung ada suara, tolong saya. Serius itu di situ? Iya. Aduh. Tolong saya. Saya langsung keinget sama mimpi saya ya. Kok sama ya kata-katanya. Saya mikir lagi. Enggak kali, saya keinget mimpi saya doang. Ternyata ada lagi kan. Ada lagi. Tolong saya. Terus aja tuh Kak di telinga saya tuh. Akhirnya berhubung hati saya juga dongkol ya. Saya kesel diganggu gitu kan, nggak bisa tidur ya Kak. Saya langsung refleks ngejawab, iya nanti saya tolongin. Dijawab itu. Kacau. Saya jawab refleks karena emang saking keselnya kan kita udah ngantuk. Gimana sih Kak gitu ya? Kerja capek ya? Iya kerja capek kan, digangguin dengan hal-hal yang kayak gitu. Saya refleks ngomong iya nanti saya tolongin. Berhenti Kak, suara itu udah nggak ada lagi. Pas saya sautin itu berhenti. Tapi nggak selang lama, selang sejaman, suara nangisnya itu masih ada lagi. Oh, nongol lagi dia? Nongol lagi. Duh. Nangis sampai azan subuh Kak. Bener kata teman saya. Berarti Mbak Ris itu nggak tidur? Enggak. Aduh. Saya nggak tidur semalaman ya. Semalaman? Saya nggak tidur. Kacau sih. Akhirnya, ya udah. Pagi-pagi teman saya, nih jadinya malah terbalik Kak. Malah saya yang ngalamin juga, maksudnya kayak teman saya. Shock gitu ya? Iya. Aduh. Teman saya buka pintu nanya, langsung ledek. Gimana, bener kan katanya? Dia bilang, kayaknya mah ini gue lebih parah deh dari lu, saya bilang gitu ya. Soalnya sampai minta tolong, saya bilang gitu kan. Masa katanya, waktu gue mah enggak, katanya dia gitu. Katanya, saya belum cerita tuh Kak, yang soal saya dimimpiin itu. Oh, ke temennya? Belum, saya belum cerita. Karena masih berpikiran saya masih, mungkin bukan si makhluk itu kali ya gitu kan. Saya masih berpikir, udahlah, cuma bunga tidur aja gitu. Saya bilang, kayaknya nih nggak sanggup deh mau kerja juga. Saya bilang gitu kan. Libur lagi lah saya tuh di rumah ya kan, nggak kerja lagi. Tapi besokannya langsung fit lagi gitu kan. Saya kerja lagi, ngelakuin hal-hal biasa, packing baju, ini teman saya ngegosok. Akhirnya pas hari itu teman saya ini tumben Kak makan nggak di mana namanya, nggak di rumah bos saya. Okay. Nemenin saya karena memang kejadian waktu itu mungkin dia agak respect kali ya sama saya ya. Nemenin saya. Udah katanya, gue temenin aja, kita makan di sini. Ya udah, saya agak tenang juga sih Kak. Agak tenang. Ya udahlah ada yang nemenin. Nah, akhirnya pas lagi makan tuh Kak, kita lagi makan nih, enak-enak. Baju yang udah di packing dari lemari itu jatuh semua. Wah, gila. Satu lemari, kan ada 3 lemari. Satu lemari itu jatuh semua. Oke, dan itu lokasinya di kamar kedua? Iya. Oke. Nggak ada angin, nggak ada apa ya, karena kan memang pintu kedua waktu itu ditutup kan. Jadi kayak angin kemungkinan nggak akan masuk gitu. Kalaupun masuk, nggak akan bisa ngangkut baju yang seberat itu. Jatuhin baju itu agak susah. Panik dong. Saya sama teman saya langsung kabur ke depan, ninggalin toko. Tim makanan juga saya tinggalin. Dan itu siang-siang ya? Siang. Aduh. Siang. Ya udah. Akhirnya kita ngomong kan sama bos, masuk ke seberang tuh, laporan, bilang bos, ini mah kayaknya emang ada yang nggak beres, saya bilang gitu kan. Kenapa emang? Itu tadi di lemari, baju semua yang udah di packing jatuh semua. Dan itu bukan cuma saya doang ngeliat, dia juga ngeliat, saya bilang gitu kan. Akhirnya teman saya juga ngomong kan, iya, makanan saya tinggalin katanya. Ya udah, akhirnya kata bos saya masih ngeyakinin saya sama teman saya buat positif aja kan. Karena memang mungkin dia nggak mau karyawannya ngerasa keganggu kali ya, apa gimana.
udahlah katanya, udah balik lagi kerja katanya. Udah, saya sama teman saya balik kerja. Pas banget di situ saya nggak ngambil lemburan. Okay. Karena emang posisi badan masih kurang fit ya. Karena kemarin sakit ya. Nah bener, kan sampai berapa hari tuh berturut-turut kan saya sakit mulu kan. Karena emang ditampakin. Iya. Ya udah, akhirnya saya mutusin sehari itu buat nggak lembur dulu deh. Saya pulang, teman saya juga udah balik ke rumah bos saya kan. Dia masih nggak mau tidur aja Kak di situ. Teman saya. Akhirnya otomatis bos saya ini tutup dong sendirian jam 11 malam. Bos saya tutup. Pas banget mau tutup, dia lagi ngerapihin bekas setrikaan, bekas packingan itu. Intinya dia merapikan. Itu tuh dia langsung dapat gedoran dari pintu kamar mandi dari dalam, gedor. Digedor itu? Iya. Waduh. Digedor. Akhirnya dia panik dong. Kenapa? Soalnya kan dia sendirian Kak di situ. Dia sendirian di situ. Dilihatlah sama dia, kan? Nggak ada siapapun di situ tuh. Ya udahlah, mungkin tikus atau apa gitu ya. Positif lah ya. Iya, dia masih emang orangnya selalu berpikir positif kan. Iya. Udahlah, dia balik lagi kan, beberes. Kedua kalinya, bener dia ditampakin Kak. Gimana tuh nampakinnya? Tampaknya sama. Kelihatan palanya saja dari kamar mandi itu juga. Oh, yang ngintip itu? Iya. Aduh. Kepalanya doang, di lehernya pun sama ada sayatan segaris gitu loh Kak. Terus sama rambutnya panjang, mukanya hancur, persis seperti apa yang saya lihat. Baru percaya ya? Di situ dia baru percaya, langsung dia ke seberang, manggil suaminya buat tutup toko. Berarti bener katanya yang dibilang karyawannya tuh, kata dia gitu. Udahlah katanya, ini berarti emang nggak ada emang nggak beres. Kata dia gitu kan. Iya. Nah, kira keesokan paginya langsung manggil saya sama teman saya. Langsung ngajak berunding tuh. Kita bertiga. Sini. Kenapa, Mpok? Ternyata benar katanya yang kalian rasain. Saya pikir cuma halusinasi kalian doang. Gitu. Emang Mpok diliatin? Iya sih, ditampakin. Kayak apa kok? Rambutnya panjang. Mukanya hancur. Kelihatan palanya doang. Nongol dari kamar mandi katanya. Terus ada sayatan nggak Pok? Di lehernya? Ada katanya. Nah itu Pok yang saya lihat. Saya bilang gitu kan. Duh, kayaknya ya bener memang ada yang nggak beres katanya aman di tempat. Tapi dulu katanya sebelum waktu ini dibongkar nggak pernah ada kejadian apa-apa tuh kata saya gitu kan. Karena emang saya juga ngerasain Kak, sebelum itu dibongkar nggak pernah ada hal-hal yang mistis kayak gitu kan. Berarti selama 2017 itu nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali, aman-aman aja, makanya saya betah. Oke. Akhirnya ini gimana ya katanya. Saya bilang, ya terus mau gimana? Saya bilang gitu kan. Orang bos saya juga udah nyewa itu setahun gitu kan. Oh, langsung nyewa setahun dia? Kan buat usaha Kak, gitu pikirannya dia kan. Ya udah tuh, akhirnya pulang kan kita, udah larut malam kan. Pulang, selesai tutup toko. Waktu itu, saya mau tidur sekitar jam-jam 9 Kak. Karena emang saya waktu itu juga nggak ngambil lembur lagi kan. Jadi saya pulang cepet. Jam 9 itu saya tidur. Saya dimimpin lagi Kak. Oh, sama yang kemarin itu? Sama cewek yang kemarin. Dan sama persis. Dan sama omongannya juga masih sama. Cuma tolong saya. Artinya minta tolong ya? Tapi ngerintih Kak. Aduh. Ngerintih. Tapi wujudnya normal gitu? Wujudnya normal. Di mimpinya itu? Iya, tapi memang pakaiannya putih sih. Oke. Pakaiannya putih. Nah, akhirnya itu selama beberapa malam tuh Kak, saya terus dimimpiin seperti itu kan. Saya ngerasa keganggu banget Kak dengan mimpi itu gitu kan.
Akhirnya saya ngajak bos saya nih. Saya bilang, "Pok, coba deh kita tanya sama yang punya kontrakan." Kata saya gitu kan. Mau ngapain? Ya nggak, maksudnya mau nanya aja. Toh juga selama ini sebelum didobrak itu Kak, emang yang ngontrak di situ itu cuma kayak seminggu baru masuk nih, ntar baru 2 minggu keluar lagi. Nggak ada yang betah ya? Nggak ada yang betah di sana iya. tuh. Dan yang nggak, maksudnya yang sering keluar masuk itu yang pintu nomor 2 itu. Oke. Yang lainnya aman? Yang lainnya aman. Oh, yang dari 6 kontrakan itu aman semua? Iya, aman. Okay. Maksudnya nggak keluar masuk orang gitu. Oh iya. Yang di pintu 2 itu doang. Okay. Akhirnya bos saya juga nyadar ya seperti itu kan. Iya ya, kenapa ya selama ini kita juga nggak pernah mikirin itu, katanya. Coba deh tanyain deh, saya bilang. Akhirnya ya udahlah, kita bertiga nih, saya, teman saya yang bagian gosok sama bos saya ke yang punya kontrakan. Nanya lah kan, "Bu, mohon maaf, ini tadinya yang pintu nomor 2, ruangan 2 ini sebelum saya bobol kontrakan kan ya, Bu?" "Iya, Neng, kenapa?" Katanya gitu. "Kok semenjak saya bobol ke pintu 2 ini, karyawan saya, bahkan saya sendiri pun ngalamin hal yang ngeganjel, Bu," katanya. "Ngeganjel apa, Neng, maksudnya?" Langsung kayak gitu kan. Tapi tuh di mukanya si ibu kontrakan tuh kayak nggak meyakinkan gitu loh. Iya. "Kak, iya, saya suka ngeliat penampakan," katanya. "Tapi palanya doang, terus lehernya tuh kayak orang kesayat, Bu," katanya. "Kalau boleh tahu, ini terakhir kali," katanya, "tempatin siapa ya?" "Ya kalau terakhir kali mah saya lupa atuh," kata dia gitu kan. Ya. "Masa, Bu?" katanya. "Coba deh," katanya. "Soalnya kalau saya perhatiin, kayaknya nih yang pintu nomor 2 doang nih, Bu, yang orangnya nggak pernah lama gitu yang nempatin," katanya kan. Akhirnya ya udahlah, kita tekan terus kan tuh ya Kak, si ibu kontrakannya itu. "Kenapa, Bu, ini?" Barulah ngomong si ibu kontrakan itu. Kalau ternyata di pintu nomor 2 itu pernah ada yang bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Aduh, kacau. Bunuh diri katanya. "Iya, Neng, Ibu mah jujur sekarang," katanya. "Makanya kenapa nggak pernah ada yang betah," katanya. "Di situ tuh pernah ada yang bunuh diri," katanya. Akhirnya kami bertiga pun shock ya. "Kok Ibu nggak ngomong dari awal?" kata bos saya. Bos saya langsung marah kan. "Ya kalau saya ngomong, ntar yang ada kamu nggak mau," katanya, "nyewa satu tempat lagi," kata gitu. Iya. "Ya tapi nggak gini caranya, Bu," katanya. "Kalau kayak gini kan kasihan karyawan saya yang tersiksa," katanya. "Coba kalau Ibu ngomong dari awal," kayak gitu. Aduh, kacau. Terus bunuh diri. Ya udahlah, akhirnya ya kita bertiga ya udah pasrah aja ya. Mau gimana, orang udah dibobol juga kan. Udah sewa juga setahun ya? Iya. Nggak ditempatin juga sayang gitu kan ya. Tapi ditempatin meresahkan gitu. Kacau sih. Akhirnya udahlah, kita bertiga nih udah deh dikuat-kuatin gitu. Kuat-kuatin. Akhirnya pas setelah tahu kejadian itu ya yang diceritakan sama si ibu kontrakan, teman saya nih keluar. Oh, nggak betah kerja? Iya, teman saya langsung resign. Waduh. Karena dia nggak kuat, Kak. Katanya, "Enggak katanya, demi duit nggak seberapa," katanya. Diantuin tiap hari. Iya, kata dia. Akhirnya udahlah, dia keluar kan, dia pulang tuh ke kampungnya dia. Nah mungkin di situ bos saya juga takut ya, saya juga ikut-ikutan keluar ya. Saya langsung ngomong, enggak, saya mah nggak akan keluar, saya butuh duit, kata saya gitu. Iya. Udah, akhirnya beberapa hari kemudian tuh Kak, itu terus aja tuh Kak. Saya dimimpiin terus, ditampakin juga iya gitu. Bahkan lebih ekstrim. Kadang mah pintu yang nomor 2 itu suka kekunci sendiri. Waduh.
Terus kadang suka ngejatuhin barang-barang gitu Kak. Kan udah parah ya. Udah parah, udah mulai gerakin barang ya. Udah mulai mengganggu banget lah. Akhirnya bos saya juga udah ngerasa ini kan, udah ngerasa risih juga, dia juga ya. Akhirnya dia nggak mau nih mengalami kerugian yang parah nih gitu. Akhirnya ngajak saya lah buat nemuin si almarhumah yang pernah bunuh diri itu. Oke, ngajak ketemunya gimana tuh? Bos saya sama saya nih ke si ibu kontrakan. Saya minta nomor teleponnya si ibunya almarhumah yang pernah bunuh diri di situ. Oke. Dan kebetulan beliau masih punya, masih ada nomornya? Iya, masih nyimpen. Dikasihlah ke kami. Nah, kita berdua dikasih. Bos saya WA, Bu, benar? Apakah ini ibunya almarhumah si Anu gitu? Oh iya. Ya benar katanya. Bu, boleh minta alamatnya? Gitu. Saya mau ke sana. Ada apa ya? Kata gitu. Nggak apa-apa Bu, mau ngobrol sebentar aja. Kata gitu Kak, kata bos saya nih. Oh iya sok, boleh. Katanya. Udah, dikasihlah kita alamatnya kan. Alamatnya. Besokannya kita langsung tutup toko. Kita langsung ke sana. Oh, langsung ke sana. Iya. Oke. Langsung ke sana. Langsung temuin lah ibunya. Saya langsung nanya, langsung to the point sayanya kan ke si ibunya. Bu, benar ibunya si Anu. Iya benar Neng, kenapa memang? Udah lama meninggalnya Bu. Udah, katanya. Okay. Dari tahun berapa Bu? Dari tahun 2015. Oke, berarti udah 3 tahun ya? Iya, dari 2015. Saya shock dong Kak di situ. Udah lama kan gitu. Kok kenapa sampai sekarang masih gentayangan aja gitu kan. Iya. Saya disuruh bengong aja saya nggak ngomong apa-apa. Bos saya yang ngomong langsung, Bu, maaf sebelumnya kalau saya kembali mengingatkan almarhumah ke Ibu. Tapi jujur ya Bu, almarhumah di tempat terakhir dia ngekos, itu kan tempat usaha saya ya Bu yang sekarang. Itu tuh almarhumah seringkali mengganggu karyawan saya, mengganggu saya Bu. Si ibu langsung shock, langsung kaget. Masa Neng, katanya. Masa iya putri saya, katanya. Arwahnya masih gentayangan kayak gitu, udah 3 tahun katanya. Belum tenang lagi. Iya. Ya saya juga nggak tahu ya Bu ya, katanya. Emang kalau saya boleh tahu, almarhumah meninggal gara-gara apa ya Bu? Ibunya langsung nangis kan? Gak enak ya? Iya. Aduh, saya sampai sekarang masih nyeri di hati ya kalau dengar ceritanya si ibu. Si ibu yang ngomong katanya, itu anak saya mah bunuh diri gara-gara ngelihat calon suaminya check in dengan perempuan cewek lain. Kata gitu. Itu masalah cinta ya? Iya. Aduh, itu posisi berapa hari? Sebulan nikah. 3 minggu mau nikah katanya. Hampir mau sebulan ya. 3 minggu lagi mau nikah. Margokin calon suaminya lagi di hotel perempuan lain, kata gitu Kak. Akhirnya ya dia depresi kan. Depresi, dia mau cerita ke ibunya juga mungkin malu. Ya benar, malu. Mau dibatalin pernikahannya dia juga malu sama keluarganya mungkin. Oke, udah siap ya itunya ya, pernikahannya. Iya benar. Akhirnya ya mungkin yang ada di pikirannya si almarhumah, udahan aja lah. Iya, gitu. betul. Orang depresi yang gitu sih. Iya betul. Nah akhirnya pas cerita-cerita tuh si ibu ngomong, katanya sebelum si Neng mau bunuh diri mah,
sempet ngirim pesan ke saya lewat WA. Katanya Kak, lewat WA itu ngirim pesan, isinya chat sih Kak, bukan nelpon, chat. Bilang katanya, Ibu, hari ini hari terakhir aku. Oh, sempat ngirim begitu? Iya. Aduh. Ibu, hari ini hari terakhir aku. Tolong Ibu jaga kesehatan baik-baik. Pesan terakhir dia. Dan akhirnya katanya dia juga sempat kayak ngirim foto gitu, Kak. Foto gimana itu? Ngirim foto bukti kalau dia tuh sebelum dia gantung diri, dia sempat nyoba bunuh diri di sayap lehernya. Gitu. Sayat sendiri gitu? Iya. Dan dia ngirim pesan ke ibunya tuh, Bu, maaf. Saya coba mau mengakhiri nyawa saya dengan menyayat leher saya, tapi tidak bisa. Saya gantikan saja ya dengan gantung diri. Ke ibunya itu? Iya. Cuma berhubung dia itu kan ngirim pesannya itu sekitar jam 12. Ibunya kan sudah tidur ya Kak. Iya, nggak baca berarti? Iya, jadi nggak baca, nggak ngeh lah gitu. Nggak tahu kalau dia tuh mau bunuh diri. Mungkin kalau tahu, ya si ibu bilang, kok saya bakal kesana. Bakal dicegah ya? Iya, itu hal ternyesal ibunya selama seumur hidup. Berarti ibunya taunya pas pagi? Ya, betul. Pas pagi. Ya udahlah, kita berdua udah tahu gimana alur ceritanya kan. Ya mungkin pikiran saya nih dengan saya tahu udah begini, udah gitu. Nggak ada lagi gitu Kak, gangguan gitu. Nggak ada lagi teror dari si almarhumah gitu kan. Akhirnya itu juga di tempat yang kedua itu juga udah diadain pengajian sama bos saya. Buat mendoakan si almarhumah gitu biar tenang gitu kan. Ngajiin lah tempat itulah Kak. Oleh ustadz, kita manggil ustadz ini segala macam. Akhirnya, tapi tetap Kak, saya masih sering dimimpiin. Minta tolong gitu? Iya, kalau ditapakin sih udah enggak, cuman masih minta tolong. Nah, dari yang minta tolong ini nih Kak, saya bingung dia minta tolong apa, saya bilang. Akhirnya, pas banget mau 2 bulan, maksudnya 2 bulan dari kejadian itu langsung saya dimimpiin sama almarhumah ngomong, tolong ambilkan tali tambang yang ada di dekat lampu kamar mandi. Masih ada tali tambang ya? Dan ternyata itu posisi kan saya lagi libur Kak, nggak di kerjaan nih. Iya. Saya siang dimimpiin seperti itu, saya sorenya langsung lari ke toko. Saya langsung ngomong sama bos saya. Kata saya, bos, coba deh tengok deh itu lampu kamar mandi sampingnya emang bener ada tambang, saya bilang. Pas dicek, iya bener. Tapi tambangnya cuma seutas gitu doang sih Kak. Nggak yang panjang. Jadi kayak huruf U gitu loh Kak. Huruf U, tapi nggak panjang. Maksudnya nggak sampai ngejuntai ke bawah, nggak. Oke. Makanya kita semua itu nggak ada yang nyadar. Mungkin buat dia gantung diri dipotong kali ya, malah sisanya itu. Mungkin kalau kata saya ya, ini pendapat saya. Tapi emang sih nggak pendek-pendek banget. Cukup lah kalau buat lehernya dia. Cuman orang kita selama ini berpikiran itu tambang, ya tambang biasa aja gitu, bekas ngejemur atau apa gitu kan. Nggak pernah ada yang ngira itu tambang bekas dia bunuh diri gitu. Meskipun kita juga tahu ya dia bunuh diri gitu kan. Iya. Tapi kita nggak ada yang sampai berpikiran itu tambang kayaknya bekas dia bunuh diri gitu. Nggak nyampe ke situ lah ya. Iya. Aduh. Pas dia muncul dalam mimpi saya yang ngomong kayak gitu, ya udah dia minta ambilin dan minta tolong dikubur bersama dia. Akhirnya pas sore itu juga langsung manggil suaminya bos saya nih buat naik ke atas turunin. Dan ternyata di tali tambangnya itu Kak masih ada bekas darahnya dia segaris. Waduh. Tapi
emang udah kering. Oh, kan Bukan darah segerai kan udah lama ya. udah lama ya. Dan itu pun juga udah yang samar-samar gitu Kak. Tapi emang masih ada. Rinding. Mungkin itu sih yang ngebuat dia Nggak tenang nggak ya. tenang ya. Oh, Mungkin. iya, iya. Karena memang masih ada darahnya di situ. Mungkin korinnya yang minta tolong lah ya. Iya untuk betul. dibersihin. Betul. Karena kan setahu saya kalau yang namanya arwah itu udah nggak mungkin bisa ke dunia kan Kak? Udah nggak ada urusannya sama dunia Iya. ya. Itu pasti korin yang Korin. menyerupai dia. Minta bantuan lah ya. Betul. Aduh, gila kacau. Akhirnya udahlah dari kejadian itu kita langsung tutup toko tuh sore itu juga. Tutup toko. Kita langsung ke rumah orang tuanya si almarhumah itu. Kita langsung ke sana, langsung bilang, ya nyampein amanatnya lah. Bu, saya dapat amanat dari almarhumah lewat mimpi saya. Kan saya selama ini bilang sama ibu, kalau saya sering dimimpin almarhumah minta tolong. Cuma saya nggak pernah tahu almarhumah minta tolong apa ke saya. Dia bilang, almarhumah baru ngomong tadi siang sama saya lewat mimpi. Nih Bu, saya kasih kan tambangnya. Apa ya ini ya katanya? Ini tambang yang masih kesisa di kamar mandi waktu almarhumah bunuh diri. Saya bilang. Wah, ibunya nangis lagi kan. Ibunya nangis lagi. Akhirnya, emangnya ini tambang mau saya apakan? Kayak gitu. Almarhumah ngomong ke saya, suruh dikubur, Bu. Bareng si almarhumah. Di kuburan ini. Iya, betul. Akhirnya ya udah, saya sampaikan seperti itu kan. Akhirnya si ibunya mengiyakan, menyanggupkan, akan dilaksanakan seperti itu sesuai keinginan almarhumah. Saya pulang sama ibu saya. Udah, dari mulai keesokan harinya terus-terusnya tuh Kak, udah nggak pernah ada lagi. Oh, oke. Berarti udah tenang lah ya. Ya, udah tenang. Aduh, kacau sih. Berarti ibaratnya si almarhumah ini korinnya minta tolong ya. Betul. Dengan cara, ya kayak caranya begitu. Nangis, Iya. nyepretin air. Betul. Jadi dia pun juga nge-push-nya ke saya terus Kak. Karena pas saya digangguin malam-malam tuh, yang saya nggak bisa tidur, saya sempat ngejawab kan. Iya. Iya, nanti saya tolong. Jadi makanya dia nge-push-nya saya terus. Iya, datengin mulu ya lewat Iya. mimpi ya. Mungkin tolongin ya. Bener. Mungkin dia juga tahu kali teman Mbak nih, yang satu, ini orang nggak kuat nih, ditakutin sebentar langsung pulang kampung. Mungkin dia tahu hati orang juga kali ya, ini Iya. kuat nih ya, minta tolong ke dia aja gitu kali ya. Aduh, kacau. Berarti dia putus cinta ya? Iya, betul. Kacau sih. Emang Dia putus mau cinta. nikah, tapi si lakiannya malah tidur sama perempuan lain. Emang putus cinta sih berbahaya ya, putus cinta itu ya. Ini buat sobat tengah malam nih, kalau ada yang putus cinta jangan sampai bunuh diri ya. Iya, betul. Ntar nyusahin orang. Soalnya orang ini yang ganggu nih, tempatnya Iya. jadi auranya negatif ya. Betul, Pak. Segala macem, nggak tenang juga korinnya. Intinya bunuh diri itu bukan jalan yang benar lah. Bukan solusi ya. Bukan, ya betul, bukan Bukan solusi. solusi. Pokoknya kalau ada masalah jangan sampai begitu ya. Kan? Iya, betul. Karena yang habis bunuh diri itu tempatnya juga jadi Iya, betul. tempat Meninggalkan jejak. segala macem. Aduh, kacau sih kadang-kadang. Dan itu laundry masih ada sekarang, sampai sekarang Masih. di situ. Masih. Tapi mbaknya udah nggak kerja di situ ya? Udah enggak. Oke. Aduh, kacau sih. Jadi dari kejadian itu selesai, saya sebulan baru keluar. Saya keluar bukan karena itu, Kak. Ada alasan lain lah. Iya. Ada yang satu mau saya tanya nih, Mbak. Si bos itu kan, bos Mbak nih, si Mpok, itu kan tinggal di depannya, depan kontrakan situ. Kok dia nggak tahu sih, Mbak, ada yang bunuh diri di situ? Sebenarnya sih nggak depan banget ya, Kak. Oh, agak jauh. Jadi gini loh, Kak, tempatnya itu. Pinggir jalan, Oh, seberang-seberangan.
Tapi rumah bos saya tuh masih sononya lagi, masih di belakang terus gitu. Tapi masih satu area kan? Kenapa? Masih satu area. Masih satu area sih masih. Cuman dia nggak tahu itu kabar di kontrakan situ ada yang bunuh diri. Nggak tahu, karena kan emang kejadian dari 2015. Oke. Dan sedangkan dia aja baru nyewa itu kan dari 2016 apa ya? 2016-an. Kayaknya. Nggak, maksud saya dia kan rumahnya di daerah situ, nggak tahu kabarnya gitu kan nggak terlalu jauh tuh ya. Nah makanya itu saya juga nggak tahu. Kalau misalkan bos saya tahu, Nggak bakal nyewa ya. nggak akan nyewa, nggak akan nanya sampai sedetail itu sama ibu kontrakan. Soalnya kan tadi temennya Mbak ini kan sering pulang tuh ke rumah bos. Iya. Berarti kan ini kan rumahnya deket, nggak tahu ada yang meninggal di sini bunuh diri. Soalnya biasa kalau berita bunuh diri itu kan Iya. luas gitu. Betul. Berarti nggak tahu dia. Nggak tahu, benar-benar pure dia nggak tahu. Karena nggak dia tahu tapi nggak tahu tempatnya mungkin. Mungkin juga ya. Mungkin. Bosnya ya. Iya. Jadi main asal buka tempat aja. Iya. Aduh. Emang dia nggak tahu asal usul tempat itu bagaimana. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Regita. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian nih Sobat Tengah Malam nih, kalau ada masalah, jangan bunuh diri lah ya. Iya. Itu bukan solusi terbaik. Karena di akhiratnya juga sudah pasti masuk gitu ya. Dipertanggungjawabkan. Dan di dunianya juga ninggalin jejak gitu loh. Iya. Bikin takut orang. Merepotkan manusia juga. Emang sih arwahnya nggak balik ya. Cuman kan jin-jin yang di daerah situ, korinnya bisa nyerupain. Jin-jin yang di daerah situ juga bisa niru. Betul, Kak. Jadi sarang-sarang negatif gitu, aura-aura negatif. Makanya bunuh diri itu bukan solusi ya, Mbak. Iya. Aduh, oke deh. Yaudah, terima kasih banyak nih, Mbak. Sama-sama. Udah mau sharing cerita. Yang epic banget sih, serius ini. Saya sampai mau nangis tadi denger. Saya aja ngerasain nyesek banget di hati. Nyesek, merinding segala macam. Aduh, kacau sih. Yaudah nih, sebelum closing, gue mau nginfoin lagi bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam. Caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Yaudah segitu dulu, gue Putro pamit undur diri. Mbak Regita juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.